Saking putus asanya, orang-orang ini pada kebingungan harus ngapain lagi. Dr. Tifa mengatakan telah berkirim surat ke Amerika Serikat ke Presiden Donald Trump. Roy Suryo mengatakan telah berkirim surat ke Belanda. Lalu Rismond dan kawan-kawan kira-kira bakalan berkirim surat ke mana, teman-teman? Makin ngawur saja, makin tidak masuk akal saja tingkah orang-orang ini. Negara harus turun. Kalau tidak, maka republik ini akan tercatat sebagai di rezim ini, di pemerintahan ini, memenjarakan satu, YouTuber-YouTuber. Dua, memenjarakan peneliti-peneliti yang kami tidak punya afiliasi apapun, ya. Dan tiga, memenjarakan para ulama. Jadi itu akan menjadi catat yang seru. Makanya alhamdulillah surat kami kemarin ke human rights yang ada di Belanda itu sudah masuk dan kita tunggu saja. Enggak kok ke Belanda jadi ke Belanda. Kira-kira apa hubungannya masalah polemik ijazah Pak Jokowi kemudian ngelapornya ke Belanda? Roy Suryo. Kemudian tadi lagi dia mengatakan jika hal ini terjadi maka menjadi presiden buruk bagi pemerintah sekarang. Soal ulama di penjara, YouTuber di penjara, peneliti di penjara. Aduh, apakah Roy Suryo sedang playing victim seolah-olah mereka tidak bersalah? Ini jelas ada upaya penggiringan opini seolah-olah pemerintah saat ini, pengadilan, pihak penyidik, pihak kepolisian telah melakukan diskriminalisasi. Padahal kenyataannya tidak demikian. Yang dihukum ya yang melanggar, bukan orang sembarangan. Tetapi sama Roy Suryo berusaha dipelintir, mencoba membuat narasi sesat soal masalah ini. Bapak Presiden Prabowo Subianto, kami sudah mengirimkan surat ke lembaga internasional dan sudah mendapatkan respons. Kami beserta rakyat Indonesia yang berada di 25 negara sudah menyuarakan kriminalisasi ini kepada Amnesty International, kepada Human Rights Watch yang ada di 5 negara, kepada United Nations. Bahkan kami sudah bersurat kepada Presiden Amerika Serikat, Presiden Donald J. Trump, untuk menunjukkan kesungguhan kami untuk membawa persoalan kriminalisasi kami ini kepada internasional. Jika Bapak Presiden Prabowo Subianto diam saja terhadap nasib kami. Bukannya sibuk menunjukkan bukti-bukti tudingan mereka selama ini, malah mengadu sana sini, berkirim surat sana sini. Apa hubungannya? Apa untungnya bagi kalian kalau mengirim surat di berbagai lembaga yang kalian sebutin itu tadi? Enggak ada. Tofonisnya di sini, penyidikannya di sini, sebentar lagi akan diumumkan siapa-siapa saja yang jadi tersangka. Malah kalian sibuk berkirim surat. Aduh, ini gimana logika orang-orang ini? Bukannya memperjuangkan, menunjukkan, dan mencari yang belum ada bukti-bukti soal dugaan kalian, soal dugaan mereka kan, tudingan mereka yang menyebutkan Pak Jokowi tidak memiliki ijazah, Pak Jokowi ijazahnya itu palsu. Lalu apalagi teman-teman, Pak Jokowi tidak pernah melakukan KKN dan skripsinya juga diduga palsu dan banyak sekali dah. Mending ini Dokter Tifa seharusnya kalau bijak ya kan, memberikan bukti-bukti itu atau mencari bukti-bukti yang lain atas tudingan-tudingan mereka. Karena hanya begitu, hanya dengan cara begitu mereka ini terselamatkan dari jeruji besi. Tetapi kalau berkirim surat ke Donald Trump, emang apa hubungannya? Saya lebih milih di sini dulu karena unpredictable-nya nasib atau kepada keadaan saya yang tidak pasti. Saya udah 3 kali di penjara, nggak mau di penjara lagi saya. Jadi
saya tidak ingin digabungkan dengan teman-teman lain yang tindak pidananya secara substansinya berbeda, lalu disamakan. Saya tidak ingin di situ. Jadi itulah saya cepat keluar dari pemeriksaan ini. Dan selanjutnya untuk urusan TPWA, saya nyatakan dengan tegas, saya sudah alihkan kekuasaan jabatan saya kepada Muslim Arbi. Ini Egy Sujana. Sudah kocar kacir. Sudah kabur duluan. Lagi-lagi teman-teman, dia ngaku enggan dipenjara, enggak mau dipenjara. Dan dari pengakuannya ini, dia memilih tinggal di luar negeri untuk sementara waktu sampai waktu yang tidak ditentukan. Lalu gimana nih? Gimana nasib Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, dan kawan-kawan yang lain? Enggak mikirin teman yang lainnya ini. Egy Sujana tidak setia kawan. Padahal sebelum-sebelumnya Egy Sujana ini berteriak paling keras. Menuding ijazah Pak Jokowi itu palsu. Loh. Kok jadi kabur? Kok jadi nyalinya ciut ketika Pak Jokowi ngelaporin? Kemudian perkara ini naik ke tahap penyidikan. Tinggal mengumumkan siapa-siapa saja yang mendapati hadiah rompi orange. Oleh karena itu kita laporkan juga Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Wow. Jadi 2 dugaan skripsi palsu yang saya lapor adalah Joko Widodo dan Profesor Ova Emilia. Baru 1 lagi dilaporkan oleh alumni UGM, ya, Mas Bangus Toto, atas dugaan fiktif penyebaran berita bohong terkait urusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan yang tidak pernah ada. Rismon melakukan upaya balas dendam, teman-teman. Sehingga beliau ini, Rismon ini ngelaporin Pak Jokowi dan Rektor UGM. Di sini Rismon laporkan Rektor UGM dan Jokowi terkait kasus ijazah palsu Jokowi di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Aduh, percuma. Meskipun Rismon ini melakukan perlawanan seperti itu, ngelaporin Pak Jokowi dan rektornya, ya ada bukti-bukti valid yang menyatakan ijazah Jokowi itu asli, yang menyatakan kalau Pak Jokowi pernah kuliah di UGM dan menyelesaikan studinya, ya mau gimana? Terus apa yang diusut? Yang ada, Rismon dan kawan-kawan ini makin parah, makin memperkeruh suasana dan memperberat hukuman yang diterima mereka-mereka ini. Selama ini justru dia yang sibuk dengan politik. Kalau memang dia fokus dengan kesehatannya, nggak usah lah ngurusin PSI. Dia itu siapa gitu loh. Ya dia kan kader-kader PSI saja begitu. Dia kalau perlu ya PSI datang ke rumah minta pulau nuwun Pak Jokowi apa yang harus kami lakukan dalam kongres. Oh begini. Bukan lagi. Selama ini justru. Ini lagi Ahmad Khozinuddin rupanya kepanasan. Rupanya protes. Kemarin Pak Jokowi menghadiri kongres PSI. Loh, kok ngamuk? Kok ngamuk, bukannya fokus ngurusin tudingan-tudingan kalian mengenai ijazah Pak Jokowi yang kalian klaim itu sebagai palsu. Soal masalah kesibukan Pak Jokowi, ya terserah dia. Mau hadir di mana, mau aktivitasnya di mana, ya terserah beliau. Kok ngatur-ngatur, malah semakin ngelunjak. Ini Ahmad Khozinuddin. Ngatur-ngatur katanya nggak usah hadir lah di sana. Aduh, makin lucu saja ini orang-orang ini, teman-teman. Nah, gimana teman-teman menurut kalian atas apa yang barusan saja kita bahas, kita tonton bersama ini? Jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom komentar yang ada di bawah ini.